Siswa di China sangat-sangat fanatik dalam belajar. Wow, bayangkan, meski tubuh mereka lelah atau bahkan sakit, mereka tetap semangat untuk belajar. Ketika orang lain mungkin memilih istirahat, mereka justru sudah berdiri mengantri di depan perpustakaan yang bahkan belum buka demi sebuah tempat untuk belajar. Kalaupun kehabisan tempat belajar yang nyaman, itu tidak akan mematahkan semangat mereka untuk belajar. Siswa-siswa ini bahkan rela duduk di emperan, di tangga atau di mana saja asal bisa belajar. Dari pagi hingga malam, hari-hari mereka habiskan dengan belajar. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan kebiasaan kebanyakan siswa di sebuah negara yang dikenal dengan nama Konoha. Tapi apa sebenarnya yang membuat siswa-siswa di China begitu gila dalam belajar? Menurut beberapa sumber, ada faktor-faktor yang turut mempengaruhi mereka untuk belajar. Yang pertama adalah tekanan sosial dan keluarga. Di China, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Banyak orang tua melihat pendidikan sebagai jalan utama untuk mencapai kesuksesan, status sosial, dan stabilitas ekonomi. Mereka percaya bahwa masa depan anak-anaknya sangat bergantung pada prestasi akademis, sehingga tekanan untuk berprestasi di sekolah seringkali datang dari lingkungan keluarga. Ya, menurut mereka, pendidikan yang baik dianggap sebagai satu-satunya cara untuk meraih kehidupan yang lebih baik, baik dari segi karir maupun status di masyarakat. Tekanan ini juga tidak hanya datang dari harapan pribadi orang tua, tetapi juga dari pandangan sosial yang luas. Di masyarakat China, keberhasilan anak dalam pendidikan seringkali dianggap sebagai cerminan kesuksesan orang tua. Oleh karena itu, banyak keluarga merasa bertanggung jawab untuk mendorong anak-anak mereka mencapai hasil akademis yang tinggi. Harapan ini menciptakan suasana di mana siswa merasa bahwa mereka tidak hanya belajar untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk memenuhi harapan keluarga dan masyarakat. Selain itu, tekanan ini seringkali ditingkatkan oleh sistem pendidikan yang kompetitif. Keluarga-keluarga di China cenderung berinvestasi banyak dalam pendidikan anak-anak mereka, seperti menyewa guru les tambahan, mengirim mereka ke sekolah yang lebih baik, atau mendorong mereka untuk belajar lebih keras. Yang mana semua ini dilakukan demi memastikan anak-anak mereka memiliki kesempatan terbaik untuk sukses dalam ujian yang menentukan masa depan mereka. Bagi banyak keluarga, pendidikan yang unggul bukan hanya keinginan, tetapi kebutuhan untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan. Akibatnya, siswa di China tumbuh dalam lingkungan yang sangat menekankan pentingnya belajar. Mereka merasa harus bekerja keras untuk memenuhi ekspektasi keluarga. Ya, hal ini bisa menjadi sumber motivasi yang kuat untuk belajar, tapi juga bisa menimbulkan tekanan mental. Ya, meskipun demikian, bagi banyak keluarga dan siswa di China, pengorbanan ini dianggap sepadan dengan hasil yang bisa diperoleh, yakni peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan stabil secara sosial serta ekonomi. Kemudian, persaingan yang ketat. China dengan populasi yang sangat besar menciptakan persaingan yang luar biasa ketat di bidang pendidikan. Jumlah siswa yang sangat banyak membuat kesempatan untuk masuk ke universitas-universitas ternama menjadi sangat terbatas. Ya, hanya siswa-siswa dengan prestasi akademis yang sangat baik yang memiliki peluang untuk diterima. Hal ini menjadikan kompetisi di antara para siswa sangat-sangat ketat. Salah satu faktor utama yang memperkuat persaingan ini adalah Gaokao. Jadi, Gaokao itu adalah istilah dari ujian untuk masuk perguruan tinggi yang ada di China. Sebuah ujian nasional yang sangat menentukan bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Ya, Gaokao ini dianggap sebagai ujian paling penting dalam perjalanan pendidikan siswa di China. Hasil dari ujian ini tidak hanya menentukan universitas mana yang bisa mereka masuki, tetapi juga menentukan jalan karir mereka di masa depan. Ujian ini menjadi momen krusial dalam hidup banyak siswa yang mendorong mereka untuk belajar dengan sangat keras sejak jauh-jauh hari. Dengan tekanan yang begitu besar dari sistem pendidikan dan pentingnya Gaokao, siswa di China menghadapi tantangan besar. Mereka harus bersaing tidak hanya dengan teman-teman sekelas, tapi juga dengan jutaan siswa lainnya dari seluruh negeri. Ini membuat mereka harus terus-menerus meningkatkan kemampuan akademis mereka. Para siswa seringkali menghabiskan banyak waktu untuk belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk memastikan mereka siap menghadapi ujian yang sangat kompetitif ini. Ya, selain itu, persaingan ketat ini tidak hanya berakhir di dunia pendidikan, tetapi juga berlanjut nanti di dunia kerja. Dengan meningkatnya standar pendidikan dan banyaknya lulusan yang kompeten, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik juga semakin ketat. Oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas dan nilai yang tinggi menjadi kunci untuk dapat bersaing dalam pasar kerja yang semakin kompetitif di China. Kemudian, nilai budaya. Nilai-nilai Konfusianisme memiliki pengaruh yang mendalam dalam budaya Tiongkok, terutama dalam bidang pendidikan. Konfusianisme itu sendiri adalah sebuah sistem filsafat, etika, dan pandangan hidup yang didasarkan pada ajaran Kongzi, Confucius.
seorang filsuf Tiongkok kuno yang hidup sekitar tahun 551 hingga 479 sebelum Masehi. Ajaran-ajaran ini sangat mempengaruhi budaya dan masyarakat Tiongkok, serta banyak negara di Asia Timur seperti Korea, Jepang, dan juga Vietnam. Ya, ajaran Konfusius ini juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kebijaksanaan, kebajikan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Di Tiongkok, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi juga sebagai cara untuk membentuk karakter yang baik. Pandangan ini mendorong siswa untuk memandang pendidikan sebagai sesuatu yang sangat berharga dan layak diperjuangkan dengan sepenuh hati. Selain itu, Konfusianisme juga menekankan pentingnya kerja keras dan disiplin sebagai bagian dari proses pembelajaran. Ajaran ini membentuk cara pandang siswa di Tiongkok terhadap usaha dan dedikasi dalam belajar. Mereka diajarkan bahwa kesuksesan tidak akan datang dengan mudah, melainkan harus diraih melalui ketekunan dan kerja keras yang berkelanjutan. Budaya kerja keras ini sudah mendarah daging dalam sistem pendidikan Tiongkok, di mana siswa terbiasa menjalani jam belajar yang panjang serta menghadapi tanggung jawab akademis yang besar. Penghormatan terhadap otoritas, yang juga merupakan prinsip penting dalam Konfusianisme, sangat mempengaruhi hubungan antara siswa dan guru. Guru dianggap sebagai sosok yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan, sehingga mereka dihormati dengan tinggi dalam lingkungan pendidikan. Sikap hormat ini mendorong siswa untuk serius dalam belajar dan mengikuti arahan guru dengan baik. Hubungan yang didasari penghormatan ini menciptakan suasana yang kondusif bagi proses pembelajaran yang efektif. Secara keseluruhan, nilai-nilai Konfusianisme ini menciptakan fondasi budaya yang kuat bagi siswa di Tiongkok untuk memiliki sikap serius dan tekun dalam mengajar pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan, dan filosofi Konfusianisme terus mempengaruhi cara masyarakat Tiongkok menjalani kehidupan akademis mereka. Dengan kombinasi antara pendidikan yang dihargai, kerja keras, dan penghormatan terhadap otoritas, sistem pendidikan di Tiongkok tetap kuat dan berfokus pada pencapaian hasil yang tinggi. Kemudian, kesempatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi China yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam pandangan masyarakat terhadap pendidikan. Pendidikan yang baik kini dianggap sebagai kunci utama untuk mendapatkan pekerjaan yang bergaji tinggi dan stabil. Dengan meningkatnya standar hidup dan tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks, memiliki latar belakang pendidikan yang kuat menjadi sangat penting bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam ekonomi modern China. Kesempatan ekonomi yang dihasilkan dari pendidikan ini menjadi motivasi utama bagi banyak siswa. Mereka memahami bahwa untuk bisa bersaing di pasar kerja yang kompetitif, mereka harus memiliki kualifikasi akademis yang memadai. Pekerjaan dan gaji tinggi, seperti di bidang teknologi, keuangan, atau manajemen, biasanya membutuhkan lulusan dari universitas-universitas ternama dengan prestasi akademis yang unggul. Oleh karena itu, siswa terdorong untuk belajar keras demi meraih peluang ekonomi yang lebih baik di masa depan. Selain itu, stabilitas ekonomi juga menjadi alasan mengapa pendidikan diprioritaskan. Dengan pendidikan yang baik, siswa percaya bahwa mereka dapat mengamankan masa depan yang lebih stabil dan terjamin secara finansial. Di tengah dinamika ekonomi global, memiliki pendidikan yang kuat menjadi perlindungan dari ketidakpastian. Hal ini membuat siswa di China sangat fokus pada prestasi akademis mereka, ya, dengan harapan bisa mencapai kestabilan ekonomi di masa depan. Kemudian, sistem pendidikan yang ketat. Sistem pendidikan di China terkenal dengan struktur yang sangat ketat dan disiplin tinggi. Kurikulum yang diatur dengan jelas dan padat memberikan tantangan besar bagi para siswa yang harus memenuhi berbagai standar akademis yang ketat. Setiap siswa dihadapkan pada jadwal belajar yang teratur dan padat, yang dirancang untuk memaksimalkan potensi mereka dalam setiap mata pelajaran. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang serius dan berorientasi pada pencapaian. Jam belajar yang panjang merupakan salah satu ciri khas dari sistem pendidikan di China. Banyak sekolah di China mengharuskan siswa untuk menghabiskan sebagian besar hari mereka di sekolah, dilanjutkan dengan waktu tambahan untuk bimbingan belajar atau tugas di luar jam sekolah. Siswa seringkali menghabiskan waktu berjam-jam untuk belajar dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai ujian. Tekanan untuk selalu mencapai hasil terbaik membuat mereka harus fokus secara konsisten dalam belajar. Selain itu, ujian yang rutin dan tugas yang terus-menerus juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari siswa di China. Setiap langkah dalam pendidikan diukur melalui ujian yang sering diadakan untuk mengevaluasi kemajuan akademis siswa. Tugas-tugas rumah yang menumpuk dan ujian ini dirancang untuk memastikan siswa selalu belajar dan siap menghadapi tantangan pendidikan berikutnya. Dengan sistem yang sangat disiplin ini, siswa di China tumbuh dalam budaya yang mendorong mereka untuk bekerja keras dan tetap berkomitmen pada pendidikan sepanjang waktu. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi siswa-siswa di China sangat-sangat fanatik dalam belajar. Peran pemerintah juga sangat besar untuk mendukung pendidikan yang lebih baik. Jadi ya, wajarlah jika IQ dan SDM mereka sangat tinggi. Lalu bagaimana dengan negara Konoha? Find me the next video. Bye-bye.